dengan perjuangan yang tinggi. Mereka sudah membuktikan. Inilah dia, kami panggilkan peraih reward sepeda motor cash. Kami panggil maju Tiki Purnama dari Sidoarjo, Evi Rosalia dari Surabaya, Mansur dari Sidoarjo, Mas Budi dari Lamongan, Muklis dari Surabaya, Yuyun dari Jember. Berikan tepuk tangan yang tiada henti kepada peraih mobil Ustadz Konar dari Sidoarjo, Yuli Purwati dari Sidoarjo, Rusda dari Kediri, Zubaida dari Jember, Sumiati dari Malang, Haji Abrim dari Makassar, Yelrina dari Solok Sumbar, Arif dari Jember, Didi Setiawan dari Gresik, Novi Ikrimawati dari Surabaya, Habib Zulfari dari Banjarbaru, Suyati dari Surabaya, Esther dari Surabaya, Mufidin Aldi dari Sidoarjo, Wahid dari Mojokerto, Pujianto dari Surabaya, Yayu Asri dari Surabaya, Udin dari Surabaya, Berlian dari Tulungagung, Imam dari Probolinggo. Luar biasa peraih Pajero dan Rumah Sekuler, Anita dari Surabaya, Suharjo dari Gresik, Edah dari Probolinggo. Dan inilah dia Bapak dan Ibu sekalian, berikan tepuk tangan kepada peraih reward dari PTB. Ini sebagai bukti nyata mereka sudah berjuang dengan gigih. Kalau di sini semuanya bisa, Anda pun akan bisa seperti mereka. Bapak Ibu sekalian, siapa yang siap sukses ke tangan saya? Siapa yang ingin sukses ke tangan saya? Luar biasa, semangat inilah yang membuat semuanya mendapat reward dari PT BES. Amin. Ya Bapak dan Ibu sekalian, saya panggil kembali sesi kedua. Fokus untuk menyerap ilmunya. Saya panggil Bapak Teguh Purnomo. Berikan tepuk tangan. Oke, kembali ke pola pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah, di hari ini kita dapat berkah yang sangat luar biasa. Tanpa adanya PT Sinergi, kita juga tidak bisa apa-apa. Saya diri sendiri, kalau bekerja sendiri juga tidak bisa apa-apa. Maka di sini saya butuh tangan-tangan saudara-saudara yang ada di sini harus berani untuk eksis memberikan yang terbaik bagi para petani. Perusahaan akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya. Pak Haji Febrian sebagai owner akan memberikan lebih dari yang lebih. Anda berbuat baik, apapun Anda lakukan, insya Allah rezeki sudah ada di depan mata. Perekeran mikrorasisme terhadap tanah, satu, menghasilkan enzim, yaitu hormon vitamin untuk pertumbuhan tanam. Di sini hormon itu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan adalah auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen untuk pertumbuhan akar, batang, dan buah. Karena kandungan CN kita kalau udah aplikasi itu tinggi, sehingga hasil pertumbuhannya akan cepat, ya. Yang kedua, menguraikan dekomposer atau zat organik, ya. Zat organik yang sudah ada di dalam tanah itu dioptimalkan kembali, sehingga mikroorganisme yang ada dalam tanah itu bisa maksimal. Paham? Enggak paham Pak ya? Enggak apa-apa, yang penting masuk dulu ya. Masalah berikutnya, padi pinter, yang penting syaratnya satu, setiap hari minimal datangi 2-3 orang petani. Enggak usah takut nanti dimarahin, ditolak, enggak masalah, yang penting saya mau belajar. Siap enggak? Siap. Kalau enggak mau siap, enggak mungkin nanti akan tembus, cuma jadi penonton.
Ya, siap? Oke. Yang ketiga, memperbaiki sifat kimia, sifat fisik, dan sifat biologi tanah. Karena sifat biologi ini menentukan dari hasil dekomposisi pada hormon. Kalau penggunaan insek, penggunaan fungi, pestisida, dan NPK terlalu berlebihan, semua ini tidak akan bisa terwujud. Secara biologis, ekosistem yang ada dalam tanah itu tidak bisa bergerak. Karena apa? Semua disebut dengan berbagai macam zat kimiawi. Kalau sudah diterjun di lapangan, nanti tahu apa dampaknya nanti dan apa yang diberikan petani terhadap tanaman. Dan petani itu tidak mau rugi, yang penting untung dengan cara apapun yang dia lakukan. Mau insek, mau fungi, mau pestisida, pasti dengan dosis tinggi, ya. Yang keempat, mengatur keseimbangan unsur hara. Nah, maksudnya keseimbangan ini harus ada antara persamaan makro dan mikro itu harus seimbang. Jangan sampai salah. Ya, kalau sudah menggunakan eco farming, apakah pupuk NPK dikurangi atau ditambah atau tidak pakai? Tetap dipakai, tapi jumlahnya dikurangi secara gratis. Seperti saya uraikan tadi. Ya. Karena sifat tanah kita tidak sama. Yang kelima, asam karbol, fenol yang ampuh meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Di sini yang berperan aktif pupuk kita adalah unsur hayati. Jadi unsur hayati itu sebagai penangkal radiasi terhadap unsur X, terutama hama dan penyakit. Jadi diritok dulu, sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah menggunakan eco farming, itu minimal maksimal tanaman itu tidak terserang penyakit. Kalau terserang kecil, maka nanti kita menggunakan insek fungi dengan dosis kecil itu akan sembuh. Ini kehebatan dari pupuk eco farming. Lanjut. Nah, kombinasi pupuk organik dan hayati. Jadi dikombinasi, ya. Mikroorganisme mempunyai peran penting dalam membantu tersedianya berbagai macam unsur hara. Karena unsur hara itu habis dari setelah hasil panen. Yang sudah aplikasi contoh tanaman padi siapa? Ada? Yang sudah menggunakan? Ada. Rata-rata tanaman padi itu, ya, kalau sudah panen, daunnya kuning, batangnya kuning, buahnya kuning. Tapi kalau sudah masuk di peran eco farming, daunnya, batangnya hijau, buahnya kuning. Karena suplai fitohormon yang dihasilkan tanaman itu bekerja secara optimal. Dari pangkal sampai ujung malai itu terisi semua. Jadi buah padi itu ngalun, bobot. Nah, tapi kebanyakan petani kita buah padinya gimana? Begini, sombong dulu Pak. Tapi setelah dipanen hasilnya berkurang. Dan alhamdulillah semuanya bisa terwujud. Kalau dilakukan setiap aplikasi ke lahan, nanti peranan mikroorganisme itu bekerja, hasil tanaman itu akan meningkat. Saya jamin, dan ini memang kita lakukan. Yang penting satu syaratnya dengan doa. Itu penting, ya. Itu kita lakukan. Kalau sudah kita aplikasi sesuai brosur, 3, 4, 5 kali panen dalam 1 hektar itu bisa tembus sampai 12 sampai 15 ton hasil pertanian kita di bidang pertanian. Nah, pupuk organik hayati eco farming diformulasikan untuk proses fermentasi di dalam tanah yang berbahan baku tanaman obat dan rempah. Jadi kandungan unsur eco farming ya inilah, berbahan baku dari rempah, terutama dari ubi, batang, dan daun. Yang kedua, eco farming diformulasi secara khusus dengan diperkaya mikroba beraktif yang menguntungkan unsur hara makro mikro, asam organik, dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, eco farming diproduksi melalui proses biological complex proses secara apa? Teknologi modern. Jadi dari alam kembali ke alam. Proses pengiringan juga dari alam tanpa adanya rekayasa. Contoh pemanas kita tidak pakai.
Ya, penjemuran semua kita manual. Pakai apa? Tenaga sinar surya. Tapi tidak secara langsung. Permasalahan sekarang kalau tanaman padi itu apa? Wereng, tikus, waduh tikus ya, ular, apa? Burung. Ya gini, keong mas, tak kasih resep, cukup mudah dan cukup gampang. Kebanyakan kalau sudah terserang tikus itu terjadi apa? Berita nasional apa internasional? Internasional. Katanya orang-orang ini serangan tikus banyak sekali, ada yang memelihara. Ya, banyak kan kayak begitu. Betulnya begini, ilmiahnya kalau kita membunuh tikus 1, itu yang datang 10. Kalau yang bunuh 10 datanya 100, itu sudah hukum matematika. Karena apa? Tikus mati itu bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu sampai radius 50 km. Jadi dia berbondong-bondong itu takziah. Iya kan? Setelah dia mati, melihat temannya mati, yang ada apa? Tanaman dibasmi, cuma dirobohkan, nggak dimakan. Itu yang mati 1, lah yang mati 10. Berapa yang datang? 100. Besoknya petani gini, selesai. Bener nggak? Bener. Kalau sudah serangan hama tikus, itu musuhnya yang utama adalah ular dan burung. Tapi ular dan burung sekarang sudah punah. Loh, saya pernah di Lampung pada waktu nyemprot, ya, ada ular, semprotnya ditinggalin megang ular. Loh Pak, kenapa? Ular kan membantu petani. Lah ya jangan Pak, saya jual aja 200 laku. Dijual. Nah terus bagaimana ini? Nah dari itulah kita penelitian, kita riset, bisa melakukan gelombang magnetik ya sampai radius 50 km. Itu datang berbondong-bondong. Dan cara mengatasi tikus, jangan dibasmi atau diobati. Terus caranya bagaimana Pak? Nanti tanaman saya bagaimana? Ya. Jadi nanti cari tikus yang mati. Tikus yang mati, nanti cari botol aqua yang paling besar 1,5 liter, ya. Itu nanti dipotong, masukkan tikus 5, kepalanya ke bawah. Nah, kepalanya ke bawah, dikasih air full, direndam 1 kali 24 jam. Ya, iya bau Pak, tapi baunya nggak menyengat, enggak. Ya, harus tikus sawah, tidak boleh tikus rumah. Kalau tikus rumah besar, kalau tikus sawah kecil ya. Jadi kenapa kepala dirinya di bawah? Supaya serum yang ada di mulut itu keluar. Tahu enggak serum tuh? Lendir, iler. Itu serum, ya. Setelah keluar, nanti 1 botol itu diambil ya, dibagi untuk 5 tangki. Dibagi 5 tangki, dikasih perekatnya sunlight. Masuk lagi sunlightnya ya. Terus ekopapriknya cuma berapa? 20 sampai 30 cc atau mili. 1 sendok teh. Nah, salah satu teman kita, saudara kita yang ada di Palembang, ya, itu kemarin setelah adanya serangan tikus, dia sampai bisa beli motor. Alhamdulillah, karena apa? Dia jual per 5 tikus satu itu 50.000. Cuma eco farmingnya berapa? 20-30 cc. 1 liter berapa? Jadinya berapa? Ayo hitung. 40 sampai 50 botol. Kali 50.000 berapa? Kalau 40? 2 juta. Itu 1 tube. Kalau habis 5 tube dapatnya berapa? 10 juta. Ya,
Itu namanya Pak Budi Jamur. Ya. Itu kemarin setelah adanya hama tikus dia panen raya. Dan dia dapat member gara-gara tikus. Lah iya, kan banyak yang sudah terbukti. Loh, Pak Budi pakai apa? Pakai apa? Ini loh resepnya. Gimana caranya? Gampang caranya. Cukup datang ke sini, bawa uang 1,5, saya daftarkan, dapat produknya banyak. Yang kedua, untuk mengatasi hama yang paling berbahaya lagi adalah burung. Nah, kalau sudah musim panen raya, yang datang burung. Jadi kalau punya lahan besar di pertanian contohnya padi, sediakan di rumah itu drum plastik yang besar. Drum plastik. Jangan drum yang besi, jangan. Karena itu bisa berkarat. Ya. Nanti setiap hari kalau masak, air leri jangan dibuang, masukkan ke drum. Air cucian beras tadi loh, itu namanya air leri. Cucian beras, itu namanya leri. Nah itu masukkan ke drum, kumpulin. Ya. Terus yang kedua, saya harapkan petani itu tanam tanaman cabai di area keliling sawah. Suatu saat nanti kalau cabainya harganya mahal, bisa diproduksi sendiri untuk tanamannya daripada beli. Komposisinya tak kasih tahu, 20 liter cucian beras ditambah dengan 1 kilo cabai. Cabainya di blender dulu. Ya. 20 liter. Ya. 20 liter cucian beras itu ditambah dengan 1 kilo cabai. Cabai kecil, cabai rawit, jangan cabai besar. Ya, terus cabainya jangan langsung dimasukkan, digerus dulu atau diulek atau di blender supaya hancur. Nah, kalau sudah nanti campurkan ke dalam 20 liter lagi. Tergantung, kalau drum kita 200 liter, berarti berapa cabainya? 20 kilo. Pas harga cabai mahal, nggak usah beli, kalau kita tanam tinggal ngambil. Ya. Nah, masuk lagi Pak Eko. Ya. Terus nanti dosisnya tetap sunlight-nya 1 sendok teh per tangki. Paham? Dan ini tidak boleh dicampur dengan air lagi karena sudah campur dengan cucian beras tadi. Nah, itu difermentasi 1 kali 24 jam. Ekopaninya tetap 10-20 cc. Nah, ya, halo, paham nggak? Ya, itu caranya begitu. Lalu kalau sudah terfermentasi, semprotkan ke lahan 1 kali 24 jam, sama 1 hari 1 malam. Jadi kalau udah musim burung, tinggal semprotin itu padinya, pokoknya tanaman semprotin aja. Jadi nanti kalau diamati dari jauh gitu ya, burung turun, itu nggak jadi turun, setelah turun dia naik karena kena hawa panas tadi. Fungsinya dari air panas sama air leri sama cabai tadi bisa mengkontradiksi sebagai saat jadi panas. Jadi kalau burung itu turun, dia naik lagi. Permasalahan apa lagi? Siput, ya, keong. Keong kan keong beracun, itu lagunya. Tapi keong itu sangat bermanfaat karena proteinnya tinggi. Kalau pengen cerdas, biar gesit setiap hari bisa prospek makan keong. Jadi di sebelah airan irigasi bikin kolam. Kolamnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah besar-besar, kecil nggak masalah, berapa petak, kasih 5, 7 silakan, dipecah. Habis itu dikasih dedaunan pepaya. Udah, kita juga harus tanam pepaya. Ya, tanam lagi. Nah nanti dikasih daun pepaya, keong itu berbondong-bondong ekspansi, pindah makan pepaya. Tinggal kita pagi datang ambilin. Loh, kapan kita nggak mau kaya, nggak usah beli obat.
Mudah enggak? Kata siapa kayak yang itu susah? Gampang. Caranya cukup gitu. Yang kedua, ya, biasanya hama yuyu, ulat bawang merah, ya. Segini, ya. Ini permasalahan kayak yuyu tadi. Itu cara berantasnya juga jangan dengan obat. Cukup dengan pepaya yang mentah. Pepaya mentah kita ambil, kita cincang, kita masukin lubang-lubang itu dengan ganjil 3, 5, 7 silakan. Cincang pepayanya. Kalau ada serangan yuyu, ya yuyu, itu kasihkan itu. Jadi nanti kalau dikasih itu, besok paginya yuyunya keluar langsung mengelupas. Ya, cuma pakai pepaya. Loh, murah meriah. Buah pepaya mentah, nggak usah. Loh, bingung nggak? Bingung. Segala macam hama, wereng maupun lalat maupun ulat yang ada di tanaman itu diserang karena proyeksi tanah kita sudah miskin, namanya unsur hara. Seberapapun hebat kalau tanah kita tidak diolah, tetap akan terus terserang namanya hama dan penyakit. Itu untuk biopori, itu kan untuk tanaman keras, ya. Ya, ini saya terangkan, ini papan tulis. Udah jelas ya? Nah, ini jelas. Satu syarat kalau kita punya tanaman perkebunan, ya, kita ambil pukul rata. Contoh tanaman kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit itu rata-rata 1 hektar itu 130 sampai 140 pohon, ya. Sawit ya, contoh ya. 130 sampai 140 pohon. Kita bulatkan ya. 1 hektar 140 pohon, ya. Cara pemupukannya gimana? Kita ambil 2 tube atau 2 botol, ya. Itu larutkan ke dalam 400 liter air. Nah, sudah 400 liter air, lalu ini dibagi 2. Ketemunya berapa? 200 liter. Ya, 200 liter. Cara aplikasinya bagaimana? Contoh. Nah, ini anggap aja tanaman ya, karena saya nggak bisa gambar, karena saya bukan Pak Tinosidin, bukan hanya menggambar. Jadi nanti pakai sistem biopori, Pak. Sistem biopori itu praktis, satu menghemat tenaga kerja. Jadi bikin lubang setiap wilayah. Contohnya begini, kalau nggak ada paralon bisa gunakan bambu. Tahu bambu? Apa? Nah, pinter kalau bambunya. Jadi contoh, ini bambu, ini ruas, ya. Ini ruas ini dilubangi supaya ini tembus, ya. Ini tembus, lalu masukkan ke dalam tanah. Caranya sistem biopori itu begini, jarak antara pohon sama daun, ini tanahnya, jaraknya ini kan ke sini. Pemupukannya di mana bikin bioporinya? Ambil tengah-tengahnya, berarti di sini. Nih. Biopori tadi masukkan ke dalam sini. Paham? Biopori yang kita lubang tadi, kalau nggak ada paralon bisa pakai bambu atau pring, ya. Sama, ya, 4 titik. Kalau di sini berarti bikinnya di sini, ya. Ini nggak usah menonjol, tapi ratakan dengan tanah. Masukkan 4 titik. Sana 4 titik. Dalamnya sesuai ukuran bambu tadi. 1 ros tadi. Pokoknya 1 ros dilubangi, masukkan ke titik.
Tapi kalau nanti sudah kaya pakai paralon, dalinya berapa, panjangnya berapa? 30 cm. Nah, dah. Caranya gimana pemupukannya? Tadi 2 tube, jadikan 400 liter air, dibagi 2 ketemunya 200 liter. Oke, kita tulis 200 liter. Dibagi dalam 1 hektar berapa? 140 pohon. Ketemunya 1,3 sekian. Kita bulatkan 1,4 Pak ya. Ya, 1,4 liter. Nah, 1,4 karena ini 4 titik dibagi 4. Ketemunya berapa? 350 mili atau cc. Nah, paham sampai di sini? Nah, ini cara aplikasi untuk tanaman keras. Yang kita ambil pertama 200-nya kita aplikasi untuk 4 titik begini. Yang 200, sisa 200 ya, yang sisa 200 itu ditambah dengan NPK yang dikurangi 50%. Dicampur. Pak, pertanyaannya, nanti kalau dicampur NPK kan mikrobanya mati. Ya iya, tugasnya mikroba ini untuk mengurai pupuk. Mati nggak masalah, tapi yang pertama kan sudah masuk. Paham maksudnya? Paham belum? Tugasnya yang 200 sisa tadi ditambah dengan 50% NPK, otomatis kandungan mikroorganisme yang ada dalam pupuk kan mati. Tapi dia tidak mati tidak masalah karena untuk mengurai pupuk. Ini tugasnya untuk mengurai ini dulu. Karena yang pertama tadi sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Ya. Yang kedua caranya gimana? Sama, dibagi 140, dibagi 4 lubang tadi, aplikasikan. Itu caranya cuma begitu. Dimasukkan ke sini Pak, ke lubangnya tadi Pak. Kan yang kedua, ini kan yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Yang kedua NPK tadi sudah dicampur dengan 200 liter tadi. Dikurangi 50% dari pupuk semula. Contoh, dalam 1 liter sawit rata-rata contoh 1 kuintal. Berarti yang dipakai berapa? Setengahnya berapa? 50 kilo. Jadi setiap wilayah pemupukan sawit tidak sama. Rumusnya pakai ini aja. Sudah. Setiap aplikasi. Nah, kenapa pakai biopori? Satu, hemat tenaga kerja. Jadi kalau kita mupuk sudah nggak usah bikin lubang tadi, ya di sini terus. Rata-rata orang yang punya perkebunan sawit karet itu kalau mupuk ditebar, ya kan? Yang ditebar itu seharusnya 20% itu menguap ya ke atas, yang 80% itu bisa masuk. Tapi kalau ditebar yang masuk itu cuma 20%, yang menguap 80%. Jadi kebalik. Supaya optimal cukup menggunakan biopori. Nah, jadi nanti bisa masuk 80% secara optimal. Dan kebanyakan orang-orang mupuknya di mana? Di sini kan? Di bawah pohon. Itu rata-rata di bawah pohon. Itu tidak boleh. Karena nanti dia kalau menguap dia naiknya ke sini. Ya, percuma. Hilang. Tapi kalau di sini diambil tengah-tengah, dia kebuang, diterima oleh stomata, mulut daun. Ya kan yang pertama sudah masuk Pak. Yang kedua kan sudah ada. Ini fungsinya untuk mematikan unsur ini
suatu saat NPK itu beracun, tidak bisa terolah dengan baik, ini tugasnya yang ini Pak, ngurai yang ini. Iya, setelah ini terurai baru masukkan ke sini. Pak, kurbannya mati, enggak masalah, tapi yang pertama kan sudah masuk duluan. 1 sampai 3 hari silahkan jaraknya. Nah, ya boleh. Obat rumput, ya. Herbisida, obat rumput, Roundup, boleh. Nah, nggak apa-apa Pak. Jadi nanti kalau sudah ini terbentuk, caranya untuk bikin, daripada kita bikin yang terlalu hebat herbisida, tak kasih tahu. Kalau Bapak beli herbisida 1 liter, nah sini aja ya, 1 liter herbisida ditambah dengan 5 liter air laut. Kalau beli 1 liter jadinya berapa? 6 liter. Pak, nanti dosisnya gimana? Bisa mati tapi pelan. Jadi rumput nanti mati tapi pelan. Nah, ini kita tambah aja dengan 5 liter air laut. Air laut. Nggak bisa Bu. Air laut mudah didapat. Yang jual-jual ikan akuarium itu juga menyediakan air laut. Harganya cukup murah. 1 liternya 2 sampai 3 ribu. Kalau jauh dari laut. Kalau tamasya ke laut tolong bawa jerigen. Pulangnya bawa air laut. Nah, semua. Jadi apapun ini bisa digunakan untuk lahan apapun, asalkan ditambah dengan 5 liter air laut. Jangan lupa ditambah 2-3 kalau bisa ragi. Tahu ragi? Tahu ya? 2/3 itu nanti setelah dicampur masukkan 2-3 ragi, biarkan minimal cuma seminggu, biar fermentasi dulu. Nah, sudah fermentasi, Anda punya 6 liter. Semprotnya sesuai aturan, sesuai biasanya per tangki 1 tutup, ya kita gunakan 1-2 tutup. Diperbanyak, dipergandakan. No. Ya, 1 liter Roundup atau bebas produk apapun, ditambah 5 liter air laut, ditambah 2-3 ragi, biarkan selama 1 minggu. 1 minggu. 2-3 ragi. Ya, bukan 2-3 kilo Pak. 2-3. Nah, paham nggak? Ya. Yang kedua sama Pak. Sisa kedua nanti sama caranya, 200 setelah diaplikasikan dengan 50% dijadikan 1 kan sudah mencair. Nanti dibagi 140 pohon, sama. 140 nanti kan udah itu dibagi lagi per pohonnya 4 bagi 4, sudah caranya begitu, sesuai anjuran yang pertama tadi. Dimasukkan ke lubang yang ini. Jadi nanti berikutnya kalau kita memupukkan nggak usah nyari orang yang banyak, 1-2 orang bisa, karena biaya kos pekerja di lahan sawit itu tinggi. Nah, kalau karet ya samakan aja caranya ini rumusnya di sini.
Tinggal satu hektar itu berapa karet? Boleh? Ya. Sudah. Nah. Kalau itu tidak, kita secara manual semua Pak. Iya. Sebetulnya gampang kok. Kalau nanti keong itu dikasih tempat, kasih makan, dia ekspansi datang. Kita tinggal ngambil. Tetapi kalau kita obat, itu tidak mati, malah banyak bertelur. Karena dia sembunyi sambil telur. Semakin diobati ya telurnya semakin tambah, karena sembunyi sambil telur. Itu rumus. Ya, itu. Jadi gunakanlah kolam kecil-kecil di area sawah. Paham Pak ya? Ini cukup mudah dan gampang Pak sebetulnya Pak. Ya. Boleh. Sama, semua tanaman pokoknya intinya ini rumus. Tinggal 1 hektar itu berapa pohon. Nah, tapi nanti kalau bisa khusus taman duren ditambahi dengan sontek akar. Ya, sontek akar caranya gimana? Contoh, ini pohonnya, entah itu pohon mangga, duren, atau pohon kelengkeng, jeruk dan sebagainya. Kasih ya, sama ya, 50 cc dikasih dengan 3 liter air. Catat ya, 10 cc untuk 3 liter air. Ya, lalu cari plastik es lilin. Tahu plastik es lilin? Plastik yang paling kecil. Nah, lalu di sini digali, cari akar yang paling kecil. Nah, akar ini lalu dipotong, nanti masukkan ke dalam plastiknya itu yang sudah dibagi tadi, secukupnya, ya, atau 1/4, masukkan ke sini lalu ikat. Akar yang paling kecil. Tujuannya suntik akar itu apa? Supaya sel-sel kambium pada tanaman ini untuk reproduksi makanan itu supaya aktif kembali. Ya, itu dibuktikan di lahan apapun. Contoh di Papua, ya, 3 tahun tanam jeruk itu tidak pernah buah. Setelah aplikasi dengan biopori dan suntik akar, sekarang buahnya lebat. Dan alhamdulillah sekarang Papua sudah ada tempat agrowisata eco farming. Dan ini kita buktikan. Nih, saya bukan rekayasa. Ini langsung bupatinya kemarin lagi membukakan untuk eco farming di Papua, tempat wisata. Nah, ini langsung direkomendasikan sama bupati. Satu lagi, dapat informasi dari Brunei, tanam kacang suburnya kayak begini, pakai eco farming. Dan ini semua dari leader, bukan rekayasa. Oke. Nah, ini sebagian contoh. Jangan sampai nanti ketinggalan sama leader-leader yang lain. Boleh? Untuk suntik akar tadi ya, 3 liter dikasih 30 sampai 50 cc eco farming. Nanti dibagi 3 liter itu bisa sampai 20 pohon. Nah, 3 liter itu bisa sampai 20 pohon. Ya, caranya nanti pasukan les lilin ya, dibuka, dikasih tadi yang sudah dicampur. Lalu suntikan, masukkan ke sini. Akar yang dipotong masukkan ke plastik, lalu ikat dengan karet. 3 titik kalau bisa. Jadi nanti kalau ini dikasihkan, nanti tidak ada musim. Jadi musim apapun terus berlanjut dan buah-buah terus.
Biasanya satu tahun cuma sekali, bisa sampai 2-3 kali. Kita lanjut, next Pak. Nah inilah, jadi ini proses fermentasi dari eco farming. Prosesnya begini ya. Ini proses fermentasi dari eco farming. Eco farming terbentuk satu dari mikroba fermentator ya, berupa bakteri pengikat NP. Bakteri decompositor yang ada di dalam tanah dijadikan satu. Itu yang bekerja adalah lactobacillus, bakteri pengurang yang ada dalam tanah ya. Yang kedua, bahan-bahan ini didapat dari mana? Bahan pembawanya bakterinya pengikat N. Yang kedua, bahan pembawa bakterinya pengurang P. Ya, bahan pembawa bakteri pengurang P yang menjadi tersedia, yang biasanya P dalam tanah tidak ada, setelah dikasih ini baru ada ya. Bakteri decomposing, semua pertumbuhan hormon ini diolah jadi satu, masuk ke sini, diolah menjadi tanaman, hasilnya ini. Karena sifat eco farming untuk ke tanah, satu memperbaiki sifat kimia tanah supaya sifat biologi itu ada di dalam tanah. Mikroba akan bekerja secara aktif, tumbuh namanya mikroorganisme. Yang kedua, memperbaiki sifat fisik tanah yang dulunya rusak jadi subur. Gak usah takut, tanah kering, tanah tandus, tanah yang tidak produktif, pakai eco farming pasti tumbuh dengan bagus ya. Yang ketiga, memperbaiki sifat biologi tanah, semua kehidupan akan terbentuk. Yang keempat, granulasi adalah bentuk efektif untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman ini akan terus berbuah dan terus berbuah, sehingga petani menjadi petani cerdas dan akhirnya tersenyum. Kalau petani tersenyum, hasil melimpah, yang memberikan informasi apa yang didapat? Senyum apa tidak senyum? Senyum, makan lusuri tembus. Yang dicari di sini apa? Luxury kan? Lakukan action dan terus kreatif, perjuangan para petani, insya Allah itu terbentuk. Nggak usah takut, nggak usah bingung, lakukan biarpun salah dosis, salah aplikasi, lakukan. Siap? Siap. Nah, manfaat utama eco farming memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, baik sifat kimia, fisik, biologis tanah. Yang kedua, melarutkan fosfat dari yang tidak tersedia menjadi terbentuk. Karena larutan NP dan K ini turunannya nggak sama yang saya urangkan tadi. Kalau sudah menggunakan produk dari kita, semuanya terurai dengan cepat ya. Yang ketiga, mikroorganisme terpilih menghasilkan beberapa enzim, hormon pertumbuhan, senyawa bioaktif tanaman, auksin, gibberellin, sitokinin, etilin terbentuk untuk apa? Pertumbuhan akar, batang, dan buah. Yang keempat, pengurangan pemakaian pupuk kimia sebesar sampai 20%. Ya, caranya ya tadi, kurang 50%, gunakan 25%. Kalau 25% bagus, ya sudah. Kalau kurang bisa ditambah, ya. Yang kelima, mengendalikan dan mencegah serangan secara patogen pada tanaman. Jadi kalau sudah eco farming ini masuk, apa yang terjadi? Lapisan lilin terbentuk. Jadi tanaman nanti kalau dilihat warnanya putih, ya, hijau ada putih-putih, berarti itu apa? Lapisan lilin untuk menanggulangi berbagai macam hama yang akan masuk ke dalam tanaman. Itulah reaksi dari eco farming. Lanjut Pak. Nah, manfaat lain eco farming, satu, memacu atau mempercepat pertumbuhan tanaman dalam proses pemataan buah yang lebih sempurna. Jadi nanti kalau sudah buahnya sudah terbentuk, tolong ya, per pohon dikasih 3 sendok KCl per pohon. Kan sudah menggunakan eco farming, buahnya banyak, mau tua masih muda, kasihlah KCl ya, per pohon cuma
3 sendok. Caranya tetap dilarutkan ke air dulu, baru masukkan ke lubang tadi. KCl itu supaya nanti buahnya jadi manis. Yang keempat, yang mengurangi senyawa beracun pada lahan pertanian. Nah, air yang terkontaminasi dengan berbagai zat kimia itu keluar semua, dicuci bersih semua. Itu yang bekerja adalah Azotobacter. Ya. Yang kelima, ramah lingkungan dan aman bagi manusia maupun hewan. Jadi yang namanya organik itu satu, kalau kita habis nyemprot atau habis pegang, kita makan itu aman karena tidak ada kandungan apa? Bakteri, terutama apa? E. coli dan Salmonella. E. coli dan Salmonella itu terletaknya ada di pestisida maupun fungisida. Makanya saya wajibkan kalau menggunakan insek fungi pestisida pakai masker. Nah, ini contoh. Lanjut yang tadi, Pak. Nah, ini contoh. Inilah yang menggunakan produk kita, eco farming. Ini yang tidak menggunakan. Struktur tanah juga berbeda. Kalau bagus, tanaman itu bagus, struktur tanahnya itu harus begini, kelihatan menghitam. Ini kandungan unsur harinya terpenuhi. Kalau ini pecah, warnanya putih. Ini kandungan unsur harinya nipis, sehingga nanti jamur akan tumbuh. Kalau sudah begini, nanti serangan hama di sini akan terpenuhi, terutama bawang merah. Ini faktor X-nya di bawang merah itu ini. Tadi ada pertanyaan bawang merah ya. Faktor ini dominannya di sini nih. Ini contoh cirinya tanah gini. Ini kita coba lihat yang tadi saya terangkan, uji coba tanam bawang merah dengan perlakuan pupuk organik Hayati Eco Farming mampu menunjukkan warna tanah menjadi lebih gelap. Serangan dominan hama itu kalau tanahnya putih pasti ulat itu terpenuhi di situ, namanya ulat gerayak. Ya kan? Itu dalam tanam bawang merah. Semuanya itu letaknya di tengah-tengah atau batang daun. Bener nggak? Yang punya bawang merah halo. Nah, itu. Dan gambar A ditunjukkan akar tumbuhan yang tumbuh di tanah yang memiliki granulasi tanah yang baik, sedangkan B adalah akar tumbuhan yang tumbuh di tanah dengan granulasi tanah yang kurang baik, maka hasil akhir bawang kurang merah dan panennya kurang memuaskan. Lanjut, Pak. Nah, ini contohnya. Nah, pengendalian hama tadi secara hayati itu sudah ada kandungan di eco farming. Jadi tumbuhan terhadap penyakit itu sebabnya karena tumbuhan mempunyai rintangan mekanis atau kemis. Jadi tumbuhan itu ada penangkalnya yang disebut adalah mekanis atau kemis. Itu adalah lapisan lilin. Kadang-kadang di daun ada kalian lihat warnanya putih kalau kena angin. Itu namanya lapisan lilin. Ya. Yang kedua, tumbuhan tersebut tidak cocok sebagai substrat patogen sebab kurangnya substansi yang dimiliki oleh tumbuhan yang diperlukan patogen. Kalau bilang Joshua itu jeruk minum jeruk. Sama, kalau di sini nanti tumbuh jamur, lawannya adalah jamur patogen yang dihasilkan dari eco farming, terbentuk dengan sendirinya, nggak usah takut. Cuma penambahannya apa? Sunlight apa sabun colek. Gampang apa mudah? Gampang. Kalau sudah ikut pelatihan, ya semangatlah pelatihan di sini. Nanti sehingga petani itu bisa terwujud. Itu harapan kita, ya. Yang ketiga, memiliki kedua hal tersebut di atas untuk bahan patogen. Salah satu bukti bahwa tumbuhan memiliki rintangan mekanis, yaitu adanya lapisan lilin tadi. Nah, berarti sebelum kena hama, kita sedia payung sebelum hujan. Itu pepatah kan begitu. Lanjut, Pak. Nah, ini buahnya cabai. Jadi kalau sudah pakai produk kita, apapun buah cabai itu warnanya jadi mengkilap. Bener, petani koreseng, saya sudah aplikasi, silakan dicoba. Ya, kalau ada hama wereng, cobalah ditambahi dengan ekoresing. Jadi ekoresing bisa untuk mengatasi hama wereng. Wani piro?
Jadi begini ya, ini bercanda. Jadi begini, tak kasih tahu cara aplikasinya ya. Tak kasih tahu, satu tangki cukup gunakan satu tablet motor, jangan solar. Motor. Satu tangki rata-rata 17 liter sampai 20 liter. Pokoknya intinya per tangki satu. Ya, eco farmingnya berapa? 50 cc. Sabun colek sama sabun sanitnya berapa? 1 tenda. Sudah lakukan, hama apapun sikat, gak usah beli pestisida, gak usah beli yang lainnya. Cukup dengan eco farming, dengan organik, semuanya petani terwujud. Apa kurang lagi kita? Mau nggak kita terwujud? Lakukan. Kuncinya kalau pengen tanaman itu sehat, kuncinya satu, cuci dulu tanahnya. Pakainya apa? Nah, itulah kuncinya. Sarannya cuma itu. Selama itu belum dilakukan ya banyak permasalahan, itu pasti. Ini terong. Ya. Pemberian ekoparmin akan tercemar keseimbangan mikroba di dalam tanah bermanfaat untuk menghalangi berkembangnya patogen sehingga tanaman dan tahan dari serangan hama dan penyakit. Karena tanahnya sudah warnanya kayak begini tuh, rata-rata tanaman subur tuh serangan hama nggak ada. Tak kasih tahu, kalau pengen bertanam, kalau nggak punya lahan, bisa dilakukan di rumah pakai tembok, bisa pakai pagar. Loh, terus caranya bagaimana Pak? Ini tembok nanamnya bagaimana? Kita harus kreatif, punya inovasi, ya. Nih, ini contoh. Ini contoh botol aqua yang paling besar, ya. Nanti ini di lubang pakai paku, tapi yang dipanas ya, yang dipanas. Setelah itu cari benih yang sudah tumbuh, kira-kira 10 cm sampai 15 cm. Masukkan ke lubang tadi, lalu dikasih kainnya baru diteples ya, diikat, tutup rapat, dibalik. Nah, dibalik, ini dikreatif, tinggal potong langsung boleh, dibikin sisak-siki boleh, ya, diberi kawat. Medianya apa? 1 kilo pasir, 1 kilo tanah. Nah, itu nanti ditaruh di tembok, dikasih kayu atau kawat panjang, tinggal kita tempelin. Memanjang. Satu pohon cabai rata-rata keluarnya 3 sampai 5 kilo. Kita nggak usah banyak-banyak, ya. 1 kilo aja. Kalau kita punya 10 ini berapa? 10 kilo, ya. Nah, kalau kita punya 100, berarti kita panen berapa? 100 kilo. Kalau harganya 10.000, berapa dapatnya? Hitung sendiri. Kalau 100.000 akhirnya berapa? Daripada ibu-ibu di rumah ngerumpi, bikinlah tanaman di tembok. Nah, bisa tanaman cabai, tomat, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya patinnya sudah uji coba, tapi lupa nggak dibawa. Nah, kreatif. Jadi yang nggak punya lahan, punya lahan. Pengen nggak kita punya taman kecil-kecil tapi buahnya banyak? Pengen? Mau sekarang apa dibedah besok? Nah, ada yang ngantuk enggak? Nah, inilah. Jadi begini, tabula pot, tak kasih tahu triknya. Wadahnya nanti yang paling bawah ya, dikasih tanah sama pasir dulu. Ya, pasir sama tanah, potnya tadi campur ya. Setelah itu nggak usah tinggi-tinggi, cukup 5 cm. Habis itu dikasih kaca. Kalau bisa kaca yang buat ngilon. Atasnya tanah tadi dikasih kaca. Cermin. Bebas, mau kaca pecah mau bagus silakan, ya. Cari yang murah-murah aja, cari di toko-toko bangunan kaca-kaca yang pecah harganya murah, mana saya belinya,
cermin ya, supaya itu memantul. Jadi begini, setelah dikasih di cermin, baru nanti pinggirnya dikasih batu bata yang sudah dicincang atau dipecah. Karena sumber kalium terbesar itu batu bata. Jangan salah, itu buat tanaman bagus. Batu bata itu. Baru nanti tanaman dikasih, baru tanahnya dimasukkan. Boleh dicampur media kompos. Nah, jadi di atasnya nanti ini baru akarnya. Fungsinya kaca tadi, suatu saat kalau sinar tenaga surya masuk entah dari lampu maupun cahaya masuk, itu bisa langsung mantul terhadap akar. Sehingga reaksi akan terus menerus ditambah dengan eco farming sehingga tabula pot akan terbentuk. Jadi nanti 5 cm ini dikasih pasir sama tanah. Contoh ini 5 cm ya. Baru nanti dikasih kaca di sini. Nah, kacanya di sini. Kaca yang buat cermin itu loh, ya. Mau pecahan silakan, mau yang beli baru silakan. Mendingan beli yang murah yang pecah-pecahnya di toko itu kan banyak itu. Bekas-bekas silakan. Yang penting jangan kaca bening. Harus kaca yang buat cermin. Ya. Fungsinya kaca cermin itu suatu saat ada fotosintesis dari sinar itu bisa mantul ke akar. Ya di sini Pak, ke atas ya. Baru dikasih tanaman, ya. Di sini dikasih batu bata dulu. Nah, kasih batu bata, baru kalau mau ditambah dengan tanah sama pupuk kandang, penuhin semua. Nah, jadi kacanya di sini, jangan salah, yang ngaca bukan orang saja, akar butuh. Ya, lah iya, kacanya di bawah sini ketutup tanah. Jadi nanti kalau ada sinar, ya, ini sinar masuk ke sini, entah ini dari sinar matahari, ya, maupun lampu. Jadi proses fotosintesis itu bisa berlangsung sampai 24 jam. Loh, ini rekayasa genetika, ini ilmu. Iya, kalau ini nanti bisa masuk ke sini, cermin ini mantul ke dalam akar, sehingga akar itu reproduksi terus. Nah, enggak, batu batanya diratakan sini aja, cukup segini, kira-kira 10 cm Pak. Yang dicincang ya, yang dipecah, baru dikasih itu. Nah, jadi nanti kalau dipupuk dengan eco farming masuk, suatu penyinarannya masuk, sehingga nanti buah di sini akan tumbuh terus. Loh, tanya ilmu kayak gini ada enggak di yang lain? Adanya di mana? Semangat eco farming ini sangat luar biasa bagi kita. Jadi ilmu ini kita terapkan dan nanti kita akan bedah lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak mungkin ini selesai. Sehingga apa nanti eco farming makin keresahan di hati. Sehingga para member-member baru akan ikut di acara ini dan selanjutnya. Siap? Siap, oke. Udah paham? Oh, batang buah naga. Nah, ini boleh. Kalau menginfus ibu batang buah naga tak kasih tahu. Buah naga nanti bisa tumbuh di sini, Pak. Ini buah, ini buah. Caranya gimana? Sontek aja di sininya. Kalau udah tumbuh di pot, kita bikin di pot ya. Ini disuntik, cukup 2-3 cc. Pakai suntikan itu, suntikan. Nanti kalau disuntik sini, ya buahnya di sini. Ini keluar. Kalau suntik sini, ya buahnya di sini. Ini kalau kita bikin tabula pot di tanaman buah naga. Tapi kalau di lahan cukup disemprot sama dikocor, Pak. Ya, ada di tabel. Nah, apa? 2-3 cc disuntikkan.
Jadi kalau disuntikkan di sini, suntik sini, nanti buah itu ke sini. Ini kreatif loh ya. Nanti kalau disuntik sini, buahnya munculnya di sini. Kalau disuntik sini lagi, munculnya di sini. Nah, ya. Ini kalau kita bikin tabula pot, ya. Gak usah, kalau tanam dalam buah pot, tabula pot, itu tancap satu aja juga cukup. Kita bikin kreatif. Tapi kalau di lahan tetap pakai. Nah, ini kan kita di tabula pot. Tabula pot itu tanaman buah dalam pot. Nah, kalau di lahan gimana cara aplikasinya? Sesuai di tabel, sudah itu lakukan. Ini bikin kita kreatif.